kaum muslimin muslimat jamaah salat tarawih rahimahullah. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini puasa Ramadan kita 1446 Hijriah sampai hari yang ke-22. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi amal ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal puasa dan harian Ramadan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala terhadap puasa dan amaliyah Ramadan kita. Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana. Hadirin jamaah tarawih rahimahullah. Malam Lailatul Qadar, banyak riwayat menyatakan malam-malam ganjil pada 10 terakhir bulan Ramadan, malam 21, malam 23, 25, 27 dan 29. Siapa yang beribadah pada malam Ramadan, kata Rasulullah SAW, man qama Ramadan man kana man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar dengan iman, penuh dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yang mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tuntunan daripada ibadah Lailatul Qadar yaitu kita melaksanakan ibadah dalam masjid, terutama sepertiga malam, yaitu kita melaksanakan i'tikaf. Dan i'tikaf ini yang dilakukan di dalam masjid. Kemudian kita beribadah munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita bisa baca Al-Quran, kita banyak melakukan sholat-sholat sunnah, kemudian kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sekalian nantiasa banyak doa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita sekalian mengalami namanya ada kelainan, yaitu fenomena alam yang diantara ulama ada yang mengatakan bahwa itu tanda-tanda turunnya Lailatul Qadar. Dianjurkan baca doa Allahumma aqumu minkum maqaman yang karim. Hadirin jamaah yang berbahagia, Ramadan adalah bulan Al-Quran, malam diturunkannya Al-Quran. Terhadap Al-Quran kita wajib mengimani, terhadap Al-Quran kita wajib untuk mengikuti. Oleh karena itu adanya berbahagia yang seperti apa yang disindir oleh Rasulullah SAW dalam surah Al-Furqan. Wa qala Rasul ya Rabbi qad ta'khudhu hadzal Qur'an mahjura. Rasul curhat pada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku ini menjadikan Al-Quran itu sebagai mahjura, yaitu sesuatu yang tidak diacuhkan, sesuatu yang diabaikan, sesuatu yang kurang diperhatikan, sesuatu yang tidak dihiraukan. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, apa makna mahjura? Mahjura ini adalah orang yang tidak terlalu percaya atau tidak mengimani Al-Quran, tidak terlalu percaya dengan isi Al-Quran. Mahjura ini juga umat Nabi kita Muhammad SAW yang punya Al-Quran tapi tidak pernah dibaca, yang punya Al-Quran tidak pernah dipelajarinya, yang punya Al-Quran tidak pernah ditadaburinya, yang punya Al-Quran tidak pernah belajar
melaksanakan ibadah Ramadan, marilah saya dan kita sekalian lebih dekat dengan Al-Quran Karim. Yang terakhir dari yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 32, "Tsumma arsalna kitab alladziina istafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum bil khairat wa sabiqun bil khairat bi'idznillah dzalika al-fadlul kabir." Kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang terpilih, yaitu mereka orang-orang atau para umat Islam. Mereka diwarisi Al-Quran, tetapi menurut Al-Quran ini ada 3 golongan pewaris Al-Quran. Yang pertama adalah faminhum dzalimun li nafsihi, ia pewaris Al-Quran tapi dia masih banyak berbuat dosa, yaitu melaksanakan hanya sebagian perintah-perintah Allah dalam Al-Quran. Ia juga meninggalkan sebagian larangan-larangan Allah yang ada dalam Al-Quran. Golongan yang kedua adalah muqtasid, golongan menengah, yaitu mereka ini mengamalkan ajaran Al-Quran yang fardu saja, yang larangan yang haram saja. Kemudian golongan yang ketiga sabiqun bil khairat bi'idznillah. Golongan yang ketiga adalah orang-orang yang dalam menjalankan perintah-perintah Allah yang dalam Al-Quran bukan hanya yang fardu saja, mereka juga mengamalkan yang sunnah-sunnahnya. Kemudian mereka terhadap larangan-larangan Allah, mereka tidak hanya meninggalkan yang haram saja, tapi yang makruh juga. Dalam tafsir dikatakan bagaimana nasib mereka para pewaris Al-Quran di akhirat. Golongan yang pertama adalah golongan yang suka menganiaya diri sendiri, banyak berbuat dosa. Kelak pada waktu di akhirat, hisabnya akan mengalami kesulitan. Kemudian yang kedua golongan muqtasid, yaitu golongan mereka yang di waktu di akhirat itu dia mendapatkan hisab yang ringan, kemudian masuk surga. Kemudian golongan sabiqun bil khairat, yaitu ahli amal soleh. Mereka ini pada waktu hisab tidak melalui hisabnya Allah, tapi langsung masuk surga. Bagaimana golongan orang yang dzalimun nafsi, yaitu orang-orang yang sudah beriman dan dia adalah pewaris Al-Quran. Kalau di akhirat itu, karena dia masih beriman dan dia adalah pewaris Al-Quran, diampuni dosa-dosanya Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan dalam surga. Marilah saya dan kita sekalian, akhir Ramadan ini kita memilih paling tidak golongan Al-Muqtasid. Dan yang kedua dapat kita belajar untuk bisa memiliki golongan sabiqun bil khairat bi'idznillah. Demikian salam yang mau dimaafkan, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan hati kita dengan taufik dan hidayahnya. Kita Ramadan ini menjadi ruang iman,